Halo teman-teman, balik lagi sama saya Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini kita akan bahas ya, gimana sih supaya kandang kita tetap kering. Nah, ini alhamdulillah ya, bertelur kembali. Ada dua indukan. Tapi satunya gabung teman-teman sama ayam. Nah, itu dia telurnya beda sendiri kan yang satu. Kita akan bahas ya di sini. Kita akan bahas gimana susunan tanah seperti ini kering ya. Kering kering ini, alhamdulillah kandang entok kita kering, di luar juga kering. Nah, ini dia gimana sih supaya tanah kita di kandang ini tetap kering dan tidak bau teman-teman. Ini tidak bau ya, kandang kita tidak bau. Untuk susunannya itu jangan sekali-kali menggunakan tanah lempung ya. Nah, yang pertama itu jangan sekali-kali menggunakan tanah lempung, karena tanah lempung itu gembur ya. Apabila diinjak atau dipijak, itu dia akan eh, apa ya bahasanya ya, mendelesep lah. Apa ya, basah itu tanah lempung itu. Jadi sampai kapanpun susah keringnya ya, apabila tidak ada sinar matahari. Yang pertama, jangan sekali-kali menggunakan tanah lempung. Apabila teman-teman hanya ada tanah lempung, alangkah baiknya kita di atasnya itu ditaruh, apabila ada batu koral tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada itu tanah bekas bangunan ya, atau tembok bekas bangunan yang dihancurkan, yang tidak terpakai, itu kita taruh atasnya aja. Apa sih namanya ya, puing-puing puing-puing bekas bangunan kita taruh atasnya aja. Itu insya Allah akan membuat tanah menjadi padat ya. Nah, di atasnya tanah lempung itu, setelah itu kalau ada bagus lagi menggunakan pasir ya, tanah pasir itu cepat kering. Tanah pasir kalau ada lagi, tapi jangan pakai tanah lempung. Habis tanah lempung tidak apa-apa, kita pakai puing-puing bangunan tadi, kita ratakan saja seperti ini ya. Ini ada puing-puing bangunan seperti ini, kita akan lihat. Nah, ini dia puing-puing bangunan. Nah, puing-puing bangunan seperti ini membuat tanah menjadi padat ya, tanah menjadi padat dan membuat kandang kita tetap kering. Itu yang pertama. Dan yang kedua, usahakan kandang kita itu tidak kurang dari sinar matahari teman-teman. Nah, alhamdulillahnya di sini terbuka ya, terbuka seperti ini. Jadi tidak apa-apa dikasih aup-aupan seperti ini. Ini juga sudah rusak teman-teman aup-aupannya. Nah, tidak apa-apa dikasih seperti ini supaya kalau hujan itu entok-entok kita bisa berteduh di situ ya. Jadi tidak hujan-hujanan. Tapi usahakan terbuka teman-teman. Nah, terbuka seperti ini membuat sinar matahari masuk dan akan mempercepat pengeringan tanah yang basah tadi ya. Karena kalau ruangan itu tertutup, itu lama keringnya teman-teman, yang menimbulkan entok itu eh, atau berak ya, buang kotorannya basah, kemudian ketemu ketemu lempung, akhirnya tambah becek ya, dan tidak kering-kering, akhirnya menimbulkan kandang kita bau. Jadi yang pertama yang membuat kandang kita bau itu terutama kandangnya yang basah ya. Kandang basah itu membuat entok kita bau. Nah, seperti ini entok-entok kita sedang makan teman-teman. Tuh, sedang makan ya. Ini kandang-kandang kita jadi semuanya kering. Ini juga kering, terbuka ya.
Dan ini kita lihat di sini juga kering padat dan terbuka juga itu. Jadi kita seperti biasa taruh aup-aupan. Alhamdulillah entok-entok kita sehat ya. Itu anakan entok kita umur 1 bulan, sehat-sehat seperti ini. Dan ini makanan kita. Ini jam makan sore ya, udah pukul 4:30 ini. Ini minumnya ini kubangannya tidak apa-apa, tertutup seperti ini, tapi tetap itu terbuka ya. Nah kita jadi ada udara yang masuk teman-teman. Nah seperti ini kita buat udara itu terbuka. Jadi aupan ini untuk entok kita berteduh ya. Nanti kita buat tentang keringan. Itu untuk alat bantu entok supaya bisa ke atas ya. Dan tidak terpakai aja, apa aja sembarang. Alhamdulillah entok kita sehat-sehat. Dan kita bahas lagi yang tadi. Yang pertama, jangan menggunakan tanah lempung, dan kandang kita tetap terkena sinar matahari ya. Seperti ini ya. Jadi meskipun ada aup-aupan, jadi diusahakan kandang kita tetap terbuka, yang mengakibatkan mempercepat pengeringan tanah pada kandang kita ya. Karena tadi itu salah satu faktor kandang yang bau itu adalah tanah yang basah. Tanah basah campur kotoran jadi bau. Udah kering-kering jadi bau ya teman-teman. Nah ini entok kita, babon kita ya. Tuh indukan betinanya. Ini sedang bertelur semuanya, alhamdulillah ya. Semuanya sedang bertelur. Semoga entok-entok ini tetap sehat. Dan jangan lupa teman-teman, dijaga kebersihan kandangnya supaya entok-entok kita itu tidak terserang penyakit. Salah satu kuncinya itu adalah kebersihan kandang dan pakan ya. Dan airnya dijaga teman-teman. Seperti ini. Ini buat kandang itu tidak membeli kayu ya, karena semuanya memakai peti bekas buah teman-teman, disusun menyerupai seperti ini. Jadi kita hanya perlu pakunya saja, paku dan kayu-kayu yang supaya untuk buat apa namanya, ini kasok-kasok seperti ini. Untuk pintunya, ini pintu tidak beli ya, jadi buat. Kita balik lagi yang tadi, kandang kita supaya kering bagaimana ya tadi, dari tekstur tanahnya kita jaga, kemudian udara yang masuk juga kita jaga, dan jangan menggunakan tanah lempung ya. Lebih bagus lagi pasir bagus teman-teman, karena pasir itu cepat keringnya ya. Pasir bagus, koral juga bagus kalau ada koral, tapi kalau pasir itu harus beli, jadi mengeluarkan biaya lagi. Jadi apabila ada tanah lempung tidak apa-apa, tapi kalau ada puing-puingnya kita campurin atasnya ya, puing-puingnya, supaya tanah itu menjadi padat teman-teman. Jadi padat, dan insya Allah tanah itu cepat mengerasnya. Karena tanah mengeras itu insya Allah akan cepat kering terus ya. Dan tidak lupa untuk membuka kandang kita. Jangan tertutup sekali teman-teman. Dibukalah, dikasih udara supaya udara tetap masuk, dan insya Allah kandang itu menjadi kering. Ini ada entok kita yang ingin kawin ya. Nah seperti itu. Jadi dua kunci itu insya Allah akan membuat kandang kita tetap kering dan tidak bau ya. Ya mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.